Sebentar lagi pasar saham kita akan melalui sell on May dengan kondisi yang tak terlalu bergejolak. Apakah ini artinya IHSG akan segera menanjak? Bagaimana pergerakan saham untuk jangka pendek dan jangka panjang? Berikut analisis pasar saham dari Maynard Arif, Head Group Research DBS Vickers Indonesia. Kalau dalam jangka waktu pendek, kita melihat mungkin ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar kita. Memang kalau dalam beberapa bulan terakhir sih pasar kita kelihatannya istilahnya nggak terlalu banyak naik, tapi juga nggak turun gitu. Kedepannya kita melihat ada paling tidak dua faktor. Yang pertama dari sisi kebijakan suku bunga dari Amerika, yang ini juga bisa membawa dampak ya. Memang tergantung apakah keputusannya, tapi kemarin ini kan ada spekulasi akan dinaikkan. Sehingga itu mungkin juga membuat orang agak hati-hati. Lalu yang kedua dari sisi domestik, saya kira selain S&P upgrade juga masalah tax amnesty yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Dan banyak yang berharap bahwa dengan tax amnesty ini bisa membantu untuk perekonomian dan juga kan harapannya ada flow dari uang-uang yang di luar negeri yang akan masuk balik ke Indonesia dan mungkin bisa diinvestasikan ke saham juga. Gitu. Sebenarnya kembali lagi ke masalah fundamental di Indonesia. Saya kira kalau kita lihat sih di first quarter pertumbuhan ekonominya sedikit di bawah ekspektasi. Tapi harapannya adalah pertumbuhannya akan membaik dan juga performa dari emiten-emiten juga akan lebih baik lagi. Kita lihat saja bagaimana perkembangan di kuartal kedua. Karena kalau tahun lalu kan kita lihat trennya dari kuartal pertama turun terus kinerja emiten sampai di kuartal ketiga dan baru mungkin ada perbaikan di kuartal keempat. Jadi untuk jangka panjang fundamental sendiri bagaimana pertumbuhannya, lalu juga bagaimana pergerakan di rupiahnya dan mungkin yang juga penting kita ingat juga bagaimana progres daripada pembangunan infrastruktur yang dijanjikan juga oleh pemerintah karena investor-investor asing juga akan memperhatikan hal-hal tersebut. Kalau kita proyeksi kita masih konservatif, tahun ini target indeks kita masih di 5.000 dan kita juga lebih boleh dibilang agak berhati-hati saat ini karena ekspektasinya cukup tinggi. Dan kita takut kalau ekspektasinya terlalu tinggi lalu hasilnya nanti tidak sebaik, mungkin bisa juga terjadi koreksi di pasar saham kita.